MPA sebagai penjabat Wali Kota Sorong untuk masa jabatan tahun 2023-2024 sesuai tanggal pelantikan berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.3 garis datar 3220 tahun 2023 tanggal 18 Agustus tahun 2023. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Jabat Gubernur Papua Barat Daya Tertanda Dr. Petrus Muhammad Musa MC. Mengeliminir terjadinya banjir, ya, atau kalau pas hujan itu pasti air tergenang di mana-mana. Nah, ini juga tugas berat. Ya. Bagaimana sistem drainasenya harus diperbaiki sehingga ketika hujan nanti tidak lagi kita ketakutan, ya, karena airnya kemana-mana. Yang ketiga, Pak Alobat, ini Sorong ini sudah jadi ibu kota provinsi, ya, jadi wajah kota Sorong, kota saja, tapi sudah jadi ibu kota provinsi. Ya. Jadi tugas bagi saudara yang satu cukup berat, bagaimana kita merubah ini nanti bersama-sama dengan pemerintah provinsi untuk merubah wajah Sorong ini, kota Sorong ini, supaya kelihatan kalau itu memang ibu kota provinsi. Jangan jadi ibu kota provinsi dan jadi ibu kota sama saja, ya. Jadi harus ada perubahan. Yang keempat, karena di sini ini bermukim berbagai macam suku, agama, ya, keragaman di Sorong ini bagaikan rumah bersama kita, ya. Kalau istilah Pak Bupati, PJ Bupati Sorong itu rumah kebangsaan, ya. Ini harus tetap dijaga, ya, supaya kota ini tetap aman dan damai. Itu harian Papua. Jadi mohon ini menjadi perhatian. Kemudian Pak PJ Bupati Sorong, saya kira tugas yang berat sekarang adalah bagaimana memastikan kawasan ekonomi khusus kita itu bisa eksis. Ya, kita sudah diberikan batas waktu sampai Desember, jadi kita harus kolaborasi, ya, provinsi dan Kabupaten Sorong untuk memastikan bahwa KEK kita itu, kawasan ekonomi khusus kita itu tetap eksis, tidak akan dicabut, ya. Dan yang pasti juga selain kebijakan-kebijakan yang langsung bisa dirasakan masyarakat, ya. Jadi Kabupaten Sorong sebagai sebenarnya ini malah menjadi apa namanya pusat, ya. Jadi sebenarnya pengembangan wilayah Papua Barat Daya itu basis utamanya itu ada di Kabupaten Sorong, ya. Jadi saudara harus mampu mengoptimalkan potensi yang ada di sana itu untuk kesejahteraan masyarakat. Wajib berat, kan? Recovery menjadi penting, ya. Apa yang sudah terjadi di sana itu perlu kita bangun kembali supaya rakyat merasa nyaman tinggal di Membran, ya. Tidak lagi menjadi momok. Semua yang ada di sana merasa nyaman dan bahagia tinggal di tempat mereka, ya. Dan pasti untuk ketiga-tiganya tadi saya sudah bisnis sama Pak Sekda, ya. Pak Sekda dalam ketentuan itu bahwa setiap 3 bulan, ya, saudara-saudara harus memberikan laporan kepada gubernur, ya, Pak Sekda. Jadi itu ketentuan dalam SK tadi itu sudah dibacakan, setiap 3 bulan harus menyampaikan laporan sehingga kita tahu nanti apa yang sudah dikerjakan, apa masalahnya, supaya segera bisa kita carikan
solusinya. Kalau ada soal-soal yang terjadi debottlenecking, ya bisa kita lakukan perbaikan. Ya. Jadi saya harap saudara bertiga segera sesudah ini melaksanakan tugas, perhatikan rakyatnya, ya. Itu kurangi warawirinya, ya, kata orang Jawa begitu. Jadi kalau tidak perlu, tidak usah pergi-pergi Jakarta terus, ya. Jaga di sini, jaga pos. Dan kalau ada yang perlu, ya karena kita pejabat juga kadang-kadang terus dipanggil-panggil juga ini, ya. Itu susahnya kalau masih pejabat. Kalau sudah definitif, nah itu ada otonominya. Ya, kalau pejabat ini ya nasib tergantung pusat juga. Ya, semua ditentukan di pusat. Jadi kita memang harus patuh tunduk kepada pemerintah pusat. Nah, tapi itu bukan alasan untuk kita tidak memperhatikan rakyat kita. Ya, kita punya stunting masih tinggi, kita punya kemiskinan masih tinggi. Ya. Jadi mohon, dan inflasi kita ya, di kota nanti mulai 1 Januari ya, kota pusat untuk menghitung inflasi kita nanti tidak hanya kota Sorong saja, tapi ditambah lagi Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan Kabupaten. Ya. Jadi kita harus bisa menjaga supaya barang-barang itu tidak naik sesuka hatinya, ya, mengendalikan itu inflasinya. Karena kalau inflasi tinggi, daya beli rendah. Kalau daya beli rendah, kemiskinan sudah di ambang pintu, tambah itu kemiskinannya. Ya. Kalau sudah miskin, korelasinya juga dengan stunting. Karena kalau miskin tidak bisa membiayai anak-anak lagi. Maka tumbuhlah anak-anak yang kurang gizi, dulu istilahnya kurang gizi. Ya. Sekarang istilahnya lebih keren, stunting. Ya. Itu pertumbuhan anak tidak sesuai usia dengan pertumbuhan badan dan otaknya. Nah, jadi ini Pak Presiden selalu menyampaikan 4 yang harus menjadi perhatian kita semua, terutama PJ-PJ ini, ya, saya dan bapak-bapak bertiga ini, dan juga para bupati yang ada. Yang pertama itu stunting, ya, kita masih 30%, harus kita kolaborasi, kita bersinergi. Targetnya itu harus turun menjadi 14% di tahun 2024, ya, nasional. Ya, jadi ini tantangan berat bagi kita karena kita masih tinggi. Yang kedua itu terkait dengan kemiskinan ekstrim. Ya, diharapkan di tahun 2024 kemiskinan ekstrim itu sudah tidak ada, sudah 0%. Kemiskinan ekstrim. Kalau kemiskinan yang biasa oke, tapi kemiskinan ekstrim harus 0. Yang ketiga yang juga menjadi perhatian kita, pemerintah, ya, melalui Bapak Presiden menyampaikan inflasi, ya, harus dijaga supaya inflasi tidak meningkat, ya, terutama bahan pokok, lebih khusus lagi beras. Ini susahnya karena kita sudah lupakan bahan pokok lokal kita. Kemudian yang keempat, investasi. Ya. Jadi kita diminta juga harus ramah terhadap investor. Tidak mungkin kita membangun ini tanah yang besar ini kalau tanpa dukungan investor. Ya. Karena itu kita harus lebih terbuka lagi. Ya, kita harus lebih welcome, ya, menerima orang yang datang, apalagi itu investor yang datang. Tapi dengan catatan bahwa investor yang datang itu harus memberikan manfaat juga kepada masyarakat kita.